berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat,
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya tetap semangat pastinya ya. Amin. Puji Tuhan sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu, mari tundukkan kepala. Bapak terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru setiap hari untuk kita semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih tak hentinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah-Mu. Merupakan suatu kerinduan kami Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bukan karena rutinitas, bukan karena kewajiban, bukan karena keharusan Tuhan, tapi ini adalah kerinduan hati kami Tuhan yang benar-benar tulus untuk selalu melekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Yesus. Selama
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya rasa syukur yang kami bisa ucapkan Tuhan Yesus. Karena kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Kami memerlukan tangan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh baik teramat baik Tuhan. Hanya Kau yang baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Yesus. Yesus. Rajaku yang duduk di tahta, Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, Ku agungkan Yesus Raja yang bertahta dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita sorakan haleluya. Kita mau pujikan Dia lebih tinggi lagi. Amin. Yang percaya Allah itu baik, boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus kita. Amin. Masih semangat Bapak Ibu memuji Tuhan? Kita percaya bahwa kita diberkati setiap hari. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari semua engkau yang diberkati tepuk tangan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan berkat. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Saudara-saudari yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita fokus hanya untuk mendengarkan dan juga menanamkannya dalam hati kita. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih firman-Mu sungguh sangat menjadi pedoman yang kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman
Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak lalu begitu saja Tuhan melalui telinga kami, tapi firman-Mu itu tumbuh dan tertanam, juga menghasilkan buah yang baik Tuhan, menghasilkan cerminan yang baik, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang baik Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang disampaikannya Tuhan, Tuhan-Nyalah yang daripadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami Tuhan, cahaya dan terang, serta garam bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Sama-sama kita katakan amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Saya ingin mengajar kita semua tentang janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oke, langsung saja kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dari Lukas 5. Lukas 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ulangi, Lukas 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Nah, saudaraku, dari pelajaran tentang murid Yesus ini ada beberapa hal yang patut kita pelajari, yaitu inti dari pelajaran ini adalah ketika saudara dan saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kesenangan hatinya Tuhan, saudara percayalah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang saudara dan saya butuhkan daripada kita sendiri, saudara ya. Tuhan lebih tahu apa yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tanpa kita meminta pun sebetulnya Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan menginginkan respon saudara dan saya. Ketika kita hidup dalam sehari-hari, saat-saat seperti ini, apa respon kita, saudara?
Respon kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan, kita mungkin mengunci diri, mungkin kita merasa takut, mungkin kita tidak berpengharapan. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ingin bahas beberapa ayat. Oke, ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, nelayan itu pekerjaannya menangkap ikan. Ya, jadi soal menangkap ikan, waktu yang tepat, di kedalaman berapa, mereka sudah paham, saudara. Ya, mereka sudah paham, mereka sudah ngerti. Dan ini ada satu orang yang mereka sebut guru, sebetulnya ini nelayan atau bukan gitu, saudara ya. Mereka pasti berpikir seperti itu. Tapi karena Yesus menyuruh, ya mereka ngikutlah. Mungkin yang penting pokoknya ngikut, pokoknya manut gitu, saudara ya. Pokoknya taat. Ya, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah kerendahan hati. Kalau tidak rendah hati, saudara, Simon Petrus tidak akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Banyak di antara kita seringkali ketika kita mendengar firman Tuhan, kadang-kadang kita mengeraskan hati kita. Kita merasa mampu, kita merasa tidak butuh Tuhan, kita merasa bisa. Apalagi mungkin, saudara ya, bagi orang-orang yang duitnya banyak, bagi orang-orang yang mungkin punya koneksi banyak, tentu akan jauh dari kata mengharapkan Tuhan. Nah, malam ini saudara, kita belajar siapapun kita, apapun latar belakang kita, mari kita memiliki sikap kerendahan hati. Ketika Tuhan menyuruh saudara dan saya lewat firman-Nya, apakah kita sudah dengan rendah hati menerima kebenaran firman itu? Ya, meskipun murid-muridnya telah berusaha menjala ikan sepanjang malam, saudara ya. Jadi Alkitab mencatat itu sepanjang malam. Jadi mereka enggak cuma sekali, 2 kali, tapi sepanjang malam. Dan saya juga bisa membayangkan mungkin ratusan kali jala itu ditebar, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian mereka tentu merasa lelah, saudara ya. Kemudian ketika mereka lelah, mereka kesel, saudara ya. Lalu ada yang menyuruh, tebarkan jala. Ya, saudara ya, tentu membutuhkan kerendahan hati. Mari saudara ya, mungkin saudara dan saya sudah lelah, capek, letih menghadapi kehidupan ini. Apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, jangan pernah kita merasa lelah, letih. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan katakan kita tidak semakin lemah, tetapi sebaliknya kita akan makin kuat. Ya, saudara. Yang pertama adalah kerendahan hati. Mari kita miliki kerendahan hati. Kita belajar dari murid Yesus yang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati berarti adalah sikap mau menerima teguran, sikap mau menerima arahan, sikap mau menerima teguran firman Tuhan walaupun kadang-kadang itu keras, sakit. Ya, saudara ya. Tetapi dengan kerendahan hati saya percaya kita semua pasti bisa. Yang kedua, saudara ya. Ketika di ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Yang pertama tadi kerendahan hati, yang kedua adalah pertobatan, saudara. Apakah kehidupan kita sudah diwarnai dengan pertobatan? Mari saudara, beberapa waktu ke depan saya akan membagikan beberapa berkat firman Tuhan lewat siaran YouTube. Dukung dan doakan saudara. Mungkin tidak akan lama, sekitar 5-7 menit, tetapi itu biarlah menjadi refleksi kita ketika saudara dan saya merenungkan kehidupan kita sepanjang hari. Mungkin ketika kita mau tidur, saudara, mari kita renungkan sepanjang hari apakah kita sudah mewarnai hidup kita dengan pertobatan. Kalau kita salah, apakah kita dengan rendah hati mau bertobat, saudara? Atau kita mau menutupi dosa dan pelanggaran kita, atau kita merasa paling benar? Mari kita cek hati kita masing-masing, saudara. Pertobatan, ya, terbukti bahwa Petrus merasa tidak layak, ya saudara, merasa tidak layak untuk menerima Yesus. Yesus, aku nggak layak, aku ini orang berdosa, saudara. Ya, nah saudara, ada satu kebenaran yang menarik buat saya. Sebetulnya Yesus sudah tahu,
saudara, kalau mereka belum dapat ikan. Ya, Yesus sudah tahu. Tetapi Yesus ketika bertemu mereka, mereka tidak langsung ini saudara ya. Tuhan tidak langsung, ayo tebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, enggak saudara ya. Tetapi Yesus pinjam perahunya mereka, sampaikan kebenaran, ya saudara. Sampaikan kebenaran firman Tuhan, sampaikan perkataannya kepada mereka, ya, melayani mereka dahulu. Sama saudara. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, mungkin seperti itu saudara. Jadi mari kita fokus kita bukan kepada diri sendiri saudara ya. Fokus kita kepada Tuhan, pergumulanku berat, Tuhan masalahku berat, ya saudara. Tuhan tahu saudara apa yang saudara dan saya alami, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan ingin melihat respon kita. Apakah kita tetap melayani Tuhan? Apakah kita tetap memiliki kerendahan hati? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Ya, terbukti saudara ya, waktu murid-murid tidak minta loh saudara, murid-murid tidak ngomong waktu itu kalau mereka belum dapat ikan, tapi Tuhan tahu. Lalu setelah Tuhan selesai menyampaikan firman-Nya, lalu tanpa diminta murid-murid, Tuhan dengan inisiatif, dengan kasih-Nya, Dia menyuruh Petrus dan teman-temannya untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Ya saudara, dan di situ mereka dapat ikan, saudara. Luar biasa sekali. Nah saudara, saya nggak bisa bayangkan ketika saudara dan saya menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup kita diwarnai dengan pertobatan. Saya nggak bisa bayangkan berkat besar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tentu kita semua diberkati dimanapun kita berada, apapun kondisi kita saat ini, apapun kondisi negara kita, dunia ini seperti apa. Tapi percayalah bahwa berkat Tuhan itu pasti turun atas saudara dan saya. Ketika saudara dan saya taat, ya, memiliki kerendahan hati, kita bertobat. Dan kemudian ada yang berikutnya adalah ayat 11, dan sesegera mungkin. Itu sebetulnya ada dalam terjemahan New Living Translation, itu ada kata sesegera mungkin. Jadi ketika mereka diajak Tuhan, diundang Yesus untuk menjadi penjala manusia, mereka cepat-cepat melakukan saudara. Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mereka mengikut Yesus. Artinya apa saudara? Artinya adalah mereka secepatnya. Kapan kita meresponi janji Tuhan, firman Tuhan? Secepatnya saudara, jangan tunda-tunda. Nanti aja saya melayani Tuhan kalau keadaan sudah baik. Nanti saja saya melayani Tuhan lagi, ini saya masih cuti dulu. Saya mau mengisolasi diri saya dulu. Ya, oke saudara ya, kita memang mengisolasi, kita menjaga hubungan dengan orang lain, menjaga jarak dan sebagainya. Tetapi dengan Tuhan jangan jaga jarak saudara ya. Dengan Tuhan kita mesti tetap dekat. Dengan Tuhan kita tetap mengasihi Tuhan. Ya, kapan kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar? Secepatnya saudara. Enggak pakai tawar-menawar, secepatnya. Lalu kita menanggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Artinya apa saudara? Artinya kita hidup baru. Kebiasaan kita yang lama kita tinggalkan, lalu kita datang kepada Yesus. Saya percaya jubah yang baru diberikan buat saudara dan saya. Mungkin ada karakter kita, sikap kita yang kurang berkenan, mari kita tinggalkan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Intinya saudara, yang pertama kerendahan hati harus kita miliki. Kemudian hidup yang diwarnai dengan pertobatan harus mewarnai hidup kita. Setelah itu kapan kita meresponi firman Tuhan? Secepatnya. Jadi ketika firman itu menegur saudara dan saya, kapan kita bertobat? Secepatnya saudara. Setelah kita bertobat, apa yang kita lakukan lagi? Kita menanggalkan segala sesuatu, alias kita menanggalkan cara hidup kita yang lama, kita ganti dengan manusia baru saudara ya. Kita ganti dengan hidup baru yang Tuhan sediakan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan buat kita semua di tengah situasi seperti sekarang ini. Kita tetap memiliki hati seperti murid-murid Kristus. Dan saya percaya bahwa kita semua bukan lagi orang-orang luar, anak-anak gampangan, tetapi saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Murid yang siap menerima warisan, yang siap menerima perintah dari gurunya. Dan akhirnya saudara dan saya menjadi pelaku firman, kita menerima berkat itu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini saudara. Saya bersyukur meskipun saya tidak bisa berbicara lama, tetapi saya percaya firman Tuhan itu sanggup mengubahkan setiap kita. Saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini.
Kami percaya Tuhan, umat-Mu atau siapapun yang melihat siaran ini, kami semua akan diberkati, kami semua akan dipulihkan, hubungan kami dengan Tuhan akan dipulihkan kembali. Kami tidak mau Tuhan hidup kami suam-suam kuku, tetapi kami mau Tuhan supaya hidup kami menjadi berkat, hidup kami selalu memiliki kerendahan hati, kami mewarnai hidup kami dengan pertobatan setiap hari, kami ditegur firman dan kami merespon dengan benar Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, secepatnya kami Tuhan, kami mau berbalik kepada Tuhan kalau jalan kami mulai salah. Kalau kami mulai jauh dari Tuhan, kami mau berbalik secepatnya kami mendekat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami menanggalkan segala sikap hidup kami yang lama. Kami ganti dengan hidup yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau mengenakan jubah yang baru yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam ini Tuhan, kami memberkati umat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Apapun yang umat-Mu kerjakan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Kalau sekiranya umat-Mu mengalami penderitaan, sakit, penyakit dan sebagainya, kami percaya Tuhan bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan dalam nama Yesus. Umat-Mu yang mengalami kekurangan, kami percaya Tuhan dengan berkat kekayaan surgawi itu akan turun atas umat-Mu. Dan akhirnya Tuhan, seluruh umat-Mu akan disebut sebagai umat yang berbahagia, umat yang lebih daripada pemenang, dan umat yang selalu melakukan kehendak Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan umat-Mu di dalam tangan perlindungan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.